Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para alim, para asatid, para bapak dan ibu serta adik-adik sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus segenap keluarga besar Bapak Haji Israfil, Allah yarham, yang semoga keluarga ini, baik putra-putri beliau, cucu cicit beliau, mantu-mantu beliau, semuanya saja semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah anugerahi kita semua kemauan dan kemampuan untuk beribadah dan beramal soleh dengan baik dan benar, wabil khusus selama bulan Ramadan ini, sehingga Allah anugerahkan untuk kita lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang buku panduan materi kajian lansia meraih istiqomah dan husnul khotimah di akhir hayat, di halaman 49 di buku saya ini. Sekarang tandanya di halaman 49, mengenai jalan hidup seorang muslim. Setiap muslim setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan Shiratal mustaqim, jalan yang lurus. Mereka berdoa bukan sekali, dua kali, akan tetapi lebih dari 17 kali. Doa mereka adalah ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat ini, kalau orang yang salah paham menganggap orang Islam berarti sedang tersesat. Buktinya terus minta petunjuk ke jalan yang lurus. Maka kita jawab, bukan, muslimin bukan tersesat. Tapi setiap kita itu punya potensi tersesat. Setiap manusia, setiap manusia dan jin bahkan itu punya potensi tersesat. Maka kita butuh bimbingan yang Maha Tahu agar kita ini tidak tersesat. Karena jalan hidup ini penuh dengan jebakan. Dan karenanya kemudian jangan sampai kita itu terjebak pada ketersesatan yang berujung pada neraka. Naudzubillahi minasyaitonir. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh itu buktinya orang Islam tiap hari berdoa, tunjuklah kamu jalan lurus, berarti kamu masih tersesat. Maka kita jawab tidak. Muslimin tidak tersesat karena doa itu ya. Justru semua kita sebenarnya manusia itu, bahkan jin sekalipun, itu punya potensi tersesat. Nah, supaya tidak tersesat,
makanya kita minta petunjuk kepada Allah supaya tidak tersesat itu. Nah, dan ini merupakan bagian dari kerendahan hati yang kita miliki, dan sekaligus kerendahan diri kita di hadapan Allah supaya kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu senang kalau hambanya itu merendah di hadapannya. Dan kalau Allah senang, apa yang tidak Allah berikan, termasuk petunjuk itu sendiri. Dari doa tersebut ada 3 jalan dalam dunia ini, yaitu jalan hidup orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah, mun'am, dan jalan orang-orang yang dimurkai Allah, maghdub, dan jalan hidup orang-orang yang tersesat atau dolum, lebih tepatnya dolun. Jadi ini disebut dolun. Saya mau terangkan dulu gini. Dari surah Al-Fatihah ini nanti manusia itu modelnya dibagi 3 itu nanti. Manusia secara keseluruhan. Bahkan jin juga ya, secara keseluruhan dibagi menjadi 3 itu. Yaitu pertama yang diberi nikmat, yang meniti jalan yang benar, yaitu jalannya para nabi, para siddiqin, para solihin, para syuhada. Ini adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Yang kedua, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ada tafsir tersendiri sebenarnya, tapi secara umum kalau boleh disimpulkan, kalau kita tadabbur pakai pendekatan tafsir ya, maghdub itu intinya orang yang sudah tahu tapi menyembunyikan kebenaran gitu loh. Ini maghdub mereka. Kalau dolin memang orang bodoh dia. Makanya dia tersesat, karena dia bodoh makanya dia tersesat. Orang bodoh yang bertindak bodoh itu tersesat tidak mereka. Nah, kita jangan seperti mereka. Kita bahas yang pertama jalannya para nabi. Ada satu rumus sederhana ya yang mengatakan begini. Kalau kita mengikuti jalan hidupnya nelayan, kita akan punya pengalamannya nelayan. Kalau kita mengikuti jalan hidupnya dokter, kita akan punya pengalamannya dokter. Kalau kita mengikuti jalan hidupnya petani, kita akan punya pengalamannya petani. Maka kalau mau kita teruskan, kalau kita mengikuti jalan hidupnya orang-orang soleh terdahulu, maka kita akan punya pengalamannya orang soleh terdahulu. Sebagaimana kalau kita mengikuti jalan hidupnya para nabi, maka kita akan punya pengalamannya para nabi. Itu pengalaman imani, pengalaman ukhrawi dan lain-lain, lahir maupun batin. Ada orang yang dia bukan dokter, misalnya gitu ya. Tapi karena dia ngikuti dokter dan ngikuti jalan hidupnya dokter, tidak menutup kemungkinan dia punya ilmunya, punya pengalamannya dokter, termasuk untuk mengobati dan lain sebagainya. Itu beberapa kasus dokter palsu di daerah yang ketahuan itu. Itu kan mereka bisa nyuntik, bahkan mereka bisa meresepkan obat, mereka bisa ngoperasi, bahkan mengambil tindakannya dokter tuh dia bisa. Padahal dia bukan dokter. Kenapa? Karena dia ngikuti jalan hidupnya dokter. Oh, ternyata dia dulu pernah ngikut seorang dokter atau beberapa orang dokter. Dia pelajari ilmunya itu, dia ikuti jalan hidupnya dokter itu, dia jadi seperti dokter gitu. Yang sempat kebongkar lama itu kan sampai ngambil tindakan operasi segala loh itu. Yang siapa itu lupa itu, yang sempat jadi kepala rumah sakit segala kalau nggak salah itu. Tapi biasanya di daerah-daerah begitu itu, yang mungkin seleksinya belum seketat kalau di kota-kota. Itu karena dia berbekal pernah ngikuti dokter. Ada orang itu dia bukan nelayan, tapi karena dia ngikuti kehidupan nelayan, dia punya pengalamannya nelayan. Nah, demikian juga kalau kita meniti jalan hidupnya para nabi dan rasul, para orang-orang soleh, maka kita akan punya pengalamannya orang-orang soleh itu, punya pengalamannya para nabi dan rasul itu. Nah, itu intinya itu gitu.
Nah, saya pas ngomong kayak gini, ada jamaah saya, beliau bekerja di sebuah perusahaan Jepang. Bekerja di sebuah perusahaan Jepang itu beliau bilang gini, saya itu di perusahaan itu ditugaskan ke Jepang untuk duduk di depan direktur atau manajer yang ada di Jepang sana, yang asli orang Jepang. Sehari-hari saya cuma ngeliatin mereka aja, nggak ngapa-ngapain, ngeliatin mereka, ngikutin mereka gitu aja. Setiap hari itu cuma ngeliatin sama ngikutin mereka aja. Itu sampai sekian pekan ya, saya nggak tahu sampai berapa itu. Nah setelah itu kita pulang ke Indonesia. Harapannya apa Ustaz, kata jamaah saya itu, harapannya begitu kita pulang ke Indonesia, kita punya kedisiplinan mereka, kita punya kebiasaan baik mereka, kita punya etos kerja mereka dan seterusnya. Ya, jadi itu harapannya. Makanya orang itu siapa yang diikuti harus diperhatikan betul. Nah, makanya kita bermohon kepada Allah agar kita ini dibimbing untuk mau dan mampu mengikuti jalannya orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, para solihin, para siddiqin, para solihin, para syuhada dan seterusnya. Dan kita bersyukur kepada Allah ya, bahwa untuk bersama dengan para nabi dan rasul itu kita tidak harus menjadi nabi dan rasul gitu. Karena berat, tantangan menjadi seorang nabi dan rasul itu berat. Tapi kita cukup mengikuti jalan beliau, mencintai beliau, berusaha meniti jalan beliau, itu sudah merupakan bagian dari upaya kita untuk supaya nanti kita bisa bersama dengan para nabi dan rasul. Karena kita bersyukur pada Allah, ini nanti masuk surga itu kan pakai rombongan gitu ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaron. Dan digiring masuk ke surga orang-orang yang bertakwa pada Tuhan mereka itu dengan rombongan-rombongannya. Di antara modal yang mesti kita miliki adalah cinta itu. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan siapa engkau cinta. Maka kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, ini adalah hadis yang paling menggembirakan saya. Sehingga potensial saya akan bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, walaupun saya tidak bisa beramal seperti beliau berdua karena saya mencintai beliau semuanya. Nah ini walaupun saya tidak bisa beramal seperti beliau semua itu, karena saya mencintai beliau semuanya. Nah ini merupakan bagian dari rahmat Allah, dimana kita yang bukan Nabi dan Rasul ini potensial nanti bisa sesurga dengan Rasulullah Muhammad SAW karena kita ngikuti beliau itu dan mencintai dan mengikuti beliau. Nah, tapi ya hati-hati juga, jangan sampai cinta kita terletak pada orang-orang yang Allah murkai, sehingga kemudian kita ngikuti jalannya orang-orang yang Allah murkai. Maka ngerinya nanti satu rombongan gitu aja sih. Nah demikian juga ketika kemudian seseorang itu mengikuti jalan orang-orang yang sesat, mencintai mereka dan mengikuti jalan mereka, itu yang ngerinya potensial jadi orang yang tersesat juga. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya harus hati-hati memilih siapa yang akan dia cintai itu. Saya masih ingat ada orang mencintai tokoh Bob Marley atau sopo jenenge nggak ngerti, yang itulah yang penyanyi dulu itu. Begitu karena dia ngefans banget sama dia, ya segala gaya hidupnya ditiru semua, termasuk nggak mandinya. Naudzubillah min syarri dzalik. Ya begitulah kalau kita salah mencontoh misalnya. Jadi kalau kita salah mencontoh, ya nanti kelakuan kita akan berusaha dimirip-miripkan dengan orang yang kita cintai itu, yang kita contoh. Allahu Akbar. Nah, sila kita perlu mohon petunjuk kepada Allah agar kita ini tidak tersesat, karena kita semua manusia itu potensial tersesat. Karena manusia itu ada lupa-lupanya, ada tidak taunya, pokoknya aneka kelemahan pada manusia itu adalah.
Makanya kita butuh petunjuk dari Allah agar kita tidak tersesat. Jalan yang diminta oleh seorang muslim tentu jalan yang pertama. Jalan itu adalah jalan hidup orang-orang yang mendapat nikmat Allah, atau disebut dengan siratal mustaqim. Jalan yang lurus diikuti oleh seorang muslim adalah jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, jadi monggo dipilih, mau jalan yang Allah ridhoi atau jalan yang mengundang kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Sebenarnya begini ya, di Al-Quran itu Allah sudah tunjukkan kok mana jalan-jalan kemuliaan itu, dan Allah juga tunjukkan pula mana jalan-jalan kehinaan. Tentu kalau kita menempuh jalan-jalan kemuliaan, kita akan dimuliakan oleh Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita menempuh jalan-jalan kehinaan, jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri kalau kita terhina juga. Dan jalan-jalan kehinaan itu dalam Al-Quran Allah tunjukkan ada jalannya muttaqin, muhsinin, tawabin, mutatahirin, mukminin. Banyak jalan-jalan kemuliaan dalam Al-Quran itu. Tapi ya jangan salah juga, Allah juga tunjukkan dalam Al-Quran itu jalan-jalan kehinaan. Kalau kita tempuh jalan kehinaan itu kita akan terhina. Ada kafirin, ada musyrikin, ada fasikin, ada munafikin, ada aspirin. Yang terakhir itu obat. Ya monggo dipilih, mau menempuh jalan yang mana, jalan kemuliaan atau jalan kehinaan. Orang-orang Arab itu punya pepatah begini, nahnu abnaul ayyam. Kita ini anak-anaknya hari. Jadi setiap saat yang kita, setiap waktu yang kita isi itu, setiap saat yang kita isi itu akan membentuk kita ke depannya nanti. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu masa depan kita bagaimana, maka sebenarnya masa depan itu sedang terjadi dalam bentuk hari ini sebenarnya. Saya ulang ya, kalau kita ingin tahu masa depan kita itu bagaimana, maka sebenarnya masa depan itu sedang terjadi dalam bentuk hari ini sebenarnya. Karena kumpulan hari-hari yang kita lalui ini sebenarnya kita sedang membentuk masa depan kita itu sebenarnya. Karena nahnu abnaul ayyam, kita ini adalah anak-anaknya hari. Jadi hari-hari kita, waktu-waktu kita isi dengan apa? Kalau hari-hari kita isi dengan kemuliaan dunia akhirat, aneka kemuliaan, aneka hal-hal yang memuliakan baik di dunia maupun di akhirat, maka ya insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mulia di kedepannya nanti. Tapi kalau hari ini kita isi dengan aneka kehinaan-kehinaan, dengan aneka-aneka kesia-siaan, maka ya begitulah nanti kita akan sia-sia, akan terhina, akan tersia-siakan begitu. Maka saya ulang tadi, kita isi dengan apa hari-hari ini? Maka saya ulang tadi, kalau kita bertanya bagaimana tentang masa depan kita, maka jawabannya adalah masa depan itu sedang terjadi dalam bentuk hari ini. Karena kita ini adalah abnaul ayyam. Kita ini anak-anaknya hari-hari. Ya, pokoknya kalau kita menabung aneka kemuliaan, nanti pasti mulia gitu. Secara sunatullah itu gitu. Dan kalau kita menabung kehinaan, cepat atau lambat kita akan terhina. Orang-orang yang menabung kehinaan dari sekarang, walaupun tampaknya dia bertitel ini, titel itu, berpangkat itu enggak lama kok. Cepat atau lambat pasti terhina.
Fir'aun itu mungkin tidak membayangkan dia akan jatuh sedemikian rupa. Tapi karena memang dia dari awal sudah menabung kehinaan, maka terhinalah dia sampai matinya pun terhina. Korun mungkin juga nggak membayangkan bahwa dia akan seperti itu keadaannya, mati ditelan oleh bumi itu. Namrud juga demikian, mungkin tidak membayangkan bagaimana dia bisa mati dengan nyamuk dan seterusnya itu. Karena kata kuncinya satu sebenarnya. Walaupun dia tampak bertitel kemuliaan sebagai seorang raja, orang kaya dan macam-macam, tapi ketika dia kemudian menabung kehinaan dalam kehidupannya, ujungnya pun jadi terhina. Karena tadi kita ini abnaul ayyam, anak-anaknya hari tadi itu. Atau kita pakai pemahaman versi TikTok lah misalnya. Atau algoritma IG misalnya, atau algoritma ya IG sama TikTok terutama. Itu panjenengan kalau pengen tahu ya kira-kira kita ini termasuk orang yang baik atau tidak dalam pengertian versi media gitu ya. Begitu kita buka media kita, kira-kira yang nongol itu apa aja kira-kira? FYP-nya apa namanya kalau bahasanya anak-anak itu? Kalau nongolnya pengajian, ceramah, resep, konsep yang bagus, atau motivasi, aneka motivasi, ya kira-kira ya begitulah gambaran kita. Jadi yang kita buka ya nggak jauh-jauh dari itu gitu. Tapi kalau yang kita buka itu begitu nongol adalah hal-hal yang nggak ada gunanya, hal-hal yang nggak ada manfaatnya, sesuatu yang sia-sia misalnya, ya begitulah kira-kira kita, kira-kira gitu aja. Ya kira-kira gitu aja. Ya pokoknya kalau kita ingin tahu masa depan kita itu, maka masa depan kita itu sedang terjadi dalam bentuk hari ini. Maka pandai-pandailah memilih dan memilah jalan untuk kita titi supaya kita ini betul-betul meniti jalan kemuliaan dan bukan jalan kehinaan. Semoga Allah muliakan kita di dunia ini hingga surga nanti. Amin Allahumma amin. Nah, Ramadan ini melatih kita Ramadan ini melatih kita untuk meniti jalan kemuliaan itu dengan aneka konsep yang ada di dalamnya. Seperti puasa itu kan, puasa itu kan tidak hanya menahan diri dari hal-hal yang sifatnya membatalkan puasa, tapi bagaimana puasa ini juga menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa, termasuk menjaga omongan, menjaga pandangan, menjaga pendengaran. Nah, ini kan bagian dari upaya kita untuk supaya pahala kita ini utuh dan sempurna gitu loh. Dan itu semua kalau kita lakukan di luar bulan Ramadan juga itu. Mulialah kita karena mata kita terjaga, mulut kita terjaga, kuping kita terjaga dan seterusnya itu. Memang Ramadan melatih kita begitu, itu seperti itu. Allahu Akbar. Nah, memang bukan hal yang mudah di awalnya, tapi insya Allah indah pada saatnya. Itu seperti itu. Tapi jangan pakai omongan sebagian orang itu ya. Nah, biasanya orang yang sabar itu bahagianya carry. Carry itu bahasa Jawa carry itu. Carry di Indi embo dak ro. Tinggal di mana enggak tahu. Tapi enggak, itu Allah yang bilang kok bahwa fasabrun jamil. Bahwa sabar itu indah. Sabar itu apa? Indah. Itu Allah yang bilang. Fasabrun jamil, sabar itu indah. Bahkan kalau kita bicara tentang konsep dalam puasa juga, kita itu dilatih untuk tidak bertindak kecuali nunggu perintah Allah. Dalam pengertian ada perintah Allah, ada perintahnya apa enggak? Gitu. Kalau enggak ada perintahnya ya, kalau belum ada perintahnya kita tidak laksanakan. Ini kita latihan. Sambil contoh misalnya makan itu, sahur sama buka. 1 menit depan kita sudah ada makanan terhidang. Maghrib kurang 1 menit. Kita nggak berani makan tuh, walaupun tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita saja. Kenapa? Belum ada perintah. Belum ada perintah makan. Subuh menjelang, kita hentikan semua aktivitas makan dan minum. Padahal nggak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita saja. Kenapa demikian? Karena kita
tahu di sini ada larangan Allah. Bahkan menarik, kita dilatih untuk menahan diri dari hal-hal yang sifatnya halal. Makan minum yang kita makan saat berbuka dan sahur itu kan halal, perkara yang halal. Terhadap yang halal saja kita bisa menahan diri, apalagi terhadap yang haram. Itu seperti itu. Itu latihan-latihan seperti itu. Kurikulum Ramadan itu kurikulum yang memuliakan sebenarnya, yang mendorong kita kepada kemuliaan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah memberikan ilustrasi jalan mana yang harus ditempuh umat ini. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi, thumma qala hadha sabilullahi mustaqima, wa khatta ala yaminihi wa shimalihi, thumma qala hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaih, thumma qara'a wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Hadis riwayat Ahmad. Kalau tadi ayatnya Al-An'am ayat 153. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah garis dengan tangannya di tanah dan bersabda, ini jalan Allah yang lurus. Lalu beliau membuat garis di sebelah kanan dan kirinya, kemudian bersabda, ini jalan-jalan lain. Tiada suatu jalan pun darinya melainkan terdapat syaitan yang menyuruhkan kepadanya. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan firman-Nya, dan bahwa yang kami perintahkan ini, yang artinya dan bahwa yang kami perintahkan ini, membacakan firman-Nya adalah jalan yang kami, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Al-An'am ayat 153. Kalau disederhanakan, setan juga berdakwah gitu aja deh. Sebagaimana para nabi dan rasul berdakwah, setan juga berdakwah. Sebagaimana para nabi dan rasul berdakwah, setan juga berdakwah. Sekambangannya setan butuh teman gitu aja lah. Maka aneka ajakan-ajakan kemungkaran yang akan mengajak orang dalam kemungkaran dan aneka kemaksiatan dengan aneka iming-imingnya, dengan aneka kekuatan logikanya juga, itu untuk memalingkan orang dari jalan Allah. Sehingga aneka panah fitnah kadang diarahkan kepada kaum beragama dengan tuduhan bodoh lah, dengan tuduhan IQ di bawah 70 lah, apa macam-macam, di bawah 80 apa. Jadi ketaatan kita kepada ketentuan Allah dan Rasulnya itu dituduh bodoh oleh sebagian orang yang anti agama misalnya. Orang yang taat dalam beragama itu dipandang sebagai bodoh oleh sebagian orang yang kemaruk dengan dunia, yang merasa diri itu intelek, intelek. Ada yang begitu. Padahal itu tuduhan-tuduhan yang lama sebenarnya. Dari dulu itu kaum beragama itu sudah dituduh sebagai orang yang bodoh. Al-Quran menceritakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana manusia itu beriman, apa jawaban mereka? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Kata Allah, ketahuilah mereka itulah yang bodoh, tapi tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Bodoh enggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pintar. Jadi kalau ada hari ini orang mengatakan kaum beragama itu sebagai orang yang bodoh, itu dari dulu sudah ada yang ngomong begitu. Dan sejarah itu berulang. Dan sejarah mencatat yang bodoh itu yang memang mereka sebenarnya kan. Karena orang yang menafikan hubungan dengan Allah dan hanya sibuk dengan hubungan dengan sesama,
itu ada satu hal yang dia lupa, bahwa di dalam dirinya itu ada sisi spiritualitas, sisi rohani yang nggak bisa diingkari. Kalau mereka mau berpikir sedikit saja, dengan misalnya mereka yang kemaruk dengan sains gitu ya, udah gini aja deh, mereka yang misalnya mati itu, nggak usah suruh bikin manusianya. Mereka yang mati itu, coba diaktifkan kembali semua sel-selnya itu, dan penuhi syarat-syarat kehidupan. Apakah bisa hidup? Lagi-lagi kita terbentur dengan masalah apa? Masalah ruh. Apakah ada ilmuwan yang pernah melakukan hal itu? Kalau dalam sejarah Islam ada. Namanya Jabir ibn Hayyan rahimahullah. Kalau dalam Islam dikenal sebagai bapak kimia, bapak ilmu eksak gitu. Jabir ibn Hayyan itu yang bukan yang menemukan Al-Jabar itu. Nah, beliau itu pernah melakukan riset untuk menghidupkan kembali sel-sel pada manusia yang sudah mati. Dan beliau berhasil. Jadi tubuh orang yang sudah mati itu aktif semua anggota tubuhnya itu. Jadi tidak mati lagi. Tapi tidak bisa hidup. Jadi sudah aktif semua tapi nggak bisa hidup. Kan harusnya kan kalau pakai pendekatan ilmu yang beliau miliki saat itu, harusnya hidup ini kalau kata beliau. Tapi ini nggak bisa hidup. Ternyata itu perkara rohani. Itu masalah rohani. Jadi itu masalah roh, ini nggak ada rohnya. Jadi bukan semata-mata hanya kemudian ini perkara isi fisik materi, tapi lebih dari itu ini ada perkara-perkara yang kita nggak bisa menjangkaunya, yaitu urusan-urusan rohani itu. Nah, sampai situ harusnya orang paham bahwa kemudian seseorang itu harusnya itu sadar bahwa diri kita itu terdiri dari jasmani dan rohani. Nah, rohani itu yang butuh bimbingan agama. Di samping jasmani juga butuh bimbingan agama, terutama yang rohani itu. Karena rohani itu perjalanan kita yang sesungguhnya kan menggunakan rohani itu hingga nanti kita sampai di akhirat itu. Nah, unsur-unsur rohani ini yang kadang oleh sebagian orang-orang yang kemaruk dengan sains itu kemudian dinafikan, padahal itu unsur yang tidak bisa dipungkiri. Itu seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebagian kita pernah tahu lah, ada sebagian orang yang secara fisik kasat mata itu harusnya tidak mati gitu loh, sehat, tapi nyatanya ya mati. Kalau kita lihat ada orang habis bersepeda mati, habis main futsal mati. Tapi jangan berkesimpulan gini ya, kalau gitu jangan naik sepeda deh, nah takutnya futsal, takutnya apa mati. Ya silakan aja tetap olahraga, tapi maksud saya itu kan mereka itu orang-orang yang sehat gitu loh maksudnya. Yang secara kasat mata harusnya nggak mati, tapi kok mati gitu. Ya. Atau paling tidak begini deh. Harusnya kan orang mikir ini. Tapi ini lagi-lagi kalau mau mikir, lagi-lagi emang tuntutannya mau mikir apa tidak, mau merenungkan gitu. Kalau misalnya seseorang itu tidak mau beragama kemudian dan menafikan eksistensi Tuhan, Allah misalnya gitu ya. Kita bicara sederhana gini aja. Setiap orang saya yakin dia meyakini bahwa ada kehendak di luar kehendak dia. Ada kekuatan di luar kekuatan dia itu. Itu orang harus mengakui itu. Harus mengakui itu. Dan agama menunjukkan itu adalah Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kemudian seseorang itu misalnya, siapa sih yang mau sakit? Tapi nyatanya, nah gitu. Gak kebayang bisa sembuh, tapi tahu-tahu sembuh misalnya.
Siapa yang mau jatuh? Tapi nyatanya ada orang jatuh tuh. Ada orang ndak koyo-koyo kate tiba-tiba gak tiba ya. Nggak jatuh ya ada. Udah direncanakan dengan sangat baik, kurang sejengkal malah gagal misalnya. Itu harus diakui bahwa ada kekuatan di luar kekuatan dirinya. Ada kehendak di luar kehendak dirinya. Nah, agama memberitahu itu adalah Tuhan. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Maka kemudian yang harus kita pahami bersama berkaitan dengan masalah ini adalah kita ini hanyalah objek atau makhluk yang sedang dipilih oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini. Sebagai khalifah. Ya, sebagai khalifah, sebagai hamba juga. Sebagai khalifah, sebagai hamba juga. Sehingga karenanya kemudian setiap kita itu semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu setiap kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan pertanggungjawaban itu berkaitan dengan akhirat. Itu perjalanan yang sedang kita titi. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menjelaskan bahwa ada 4 perkataan ulama tentang makna Shiratal Mustaqim. Yang pertama, Shiratal Mustaqim adalah kitabullah. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan oleh sahabat Ali dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali radhiyallahu an. Kalau Pak mau tahu Shiratal Mustaqim ya Al-Qur'an itu sudah. Kita baca Al-Qur'an itu Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim adalah agama Islam. Ada yang artikan begitu. Ini merupakan pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Hasan radhiyallahu an, dan Abu Aliyah radhiyallahu an. Jadi kalau ingin tahu jalan lurus, ya Islam itu jalan yang lurus. Shiratal Mustaqim adalah jalan petunjuk menuju agama Allah. Ini merupakan pendapat Mujahid rahimahullah. Shiratal Mustaqim adalah jalan menuju surga di Shiratal Mustaqim. Ini merupakan pendapat yang dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Perbedaan penjelasan para ulama tentang makna Shiratal Mustaqim tidaklah saling bertentangan satu sama lain, bahkan saling melengkapi. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa Shiratal Mustaqim adalah agama Islam yang sangat jelas dan gamblang, yang harus diilmui dan diamalkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga dapat menjadikan pelakunya masuk surga. Inilah jalan ditempuh oleh para nabi, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah di atas kebenaran Islam. Nah, cuman memang jalan ini membutuhkan iman. Kalau nggak ada iman, nggak mau menempuh jalan ini. Nggak usah jauh-jauh lah. Kita ke Mekah, ke Madinah itu, kalau kita pakai selera selera jalan-jalan lah gitu. Apa menariknya di sana itu? Padang berbatu. Mending ke tempat-tempat lain yang lebih indah, lebih misalnya. Tapi kenapa kita kok lagi-lagi rindu ingin ke sana? Karena pakai iman itu. Kalau nggak pakai iman ya ngapain kita begitu? Kenapa kita sebelum subuh sudah berusaha bangun? Kalau nggak karena iman, nggak mungkin kepikiran begitu itu. Jadi karena kita ada iman itu, makanya kita mau menjalani semua itu. Kenapa kita rela tidak makan dan minum di siang hari bulan Ramadan karena wajib berpuasa? Karena kita tahu di sini ini ada janji Allah dan itu butuh iman untuk bisa menjalaninya. Maka bersyukurlah bagi siapapun yang di hatinya ditanamkan iman dan Islam itu, karena itu pure murni anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak orang diskusi tentang Islam dan dia bisa mengakui kebenaran Islam tapi tidak masuk Islam, itu ya ada. Ya karena memang masuk Islam dan tidak masuk Islamnya seseorang itu betul-betul karena Allah itu gitu. Tapi ada juga orang yang hanya perkara adzan saja dia
masuk Islam itu ya ada. Saya masih ingat ceritanya Yusuf Hamka itu, Bapak Alun itu cerita ibu saya sakit dan harus bed rest, jadi harus istirahat total selama 3 hari karena punya potensi stroke. Maka kata beliau, saya mendatangi pengurus masjid dekat rumah karena rumahnya dekat masjid. Pak Haji, boleh nggak minta tolong untuk selama 3 hari aja adzan masjid volumenya dikurangi. Kata Pak Hajinya, untuk alun gak cuman 3 hari, 7 hari supaya Ibu Alun sehat. Wah, rupanya itu mengetuk hati beliau untuk tertarik kepada Islam, dan akhirnya dengan izin Allah beliau masuk Islam. Nah, ini hal-hal yang kalau Allah berkehendak dia begitu itu. Bahkan beberapa sahabat Nabi masuk Islam itu di puncak kekafirannya, seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu. Di saat beliau hendak membunuh Nabi kita Muhammad SAW malah masuk Islam. Dan yang lain-lainnya. Dan sebaliknya, orang bisa menjadi murtad itu sewaktu-waktu juga bisa. Makanya kita ini harus banyak membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu penting kita berdoa terus agar iman Islam kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iman Islamnya seseorang itu betul-betul hak prerogatif Allah yang berkuasa menganugerahkan. Dan kita patut bersyukur kepada Allah karena Allah anugerahkan iman dan Islam itu. Dan saya ulang tadi, meniti jalan para nabi dan rasul itu memang dibutuhkan adanya iman. Namun bukan berarti peran akal dimandulkan. Seperti ada sebagian orang yang mengatakan beragama itu nggak usah pakai otak, beragama itu nggak usah pakai akal, beragama nggak usah pakai pikiran, tapi pakai ketaatan. Itu statement yang salah itu. Bahwa yang utama dalam beragama itu memang iman, betul. Tapi agama tidak memandulkan peran berpikir. Peran akal itu tidak dimandulkan. Karenanya dalam Islam itu perintah berpikir itu jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Karena kalau kita hanya berpikir, nggak pernah berzikir itu bahaya. Sebagaimana kalau kita berzikir nggak pernah berpikir itu juga bahaya. Sehingga dalam Islam itu ada namanya ijtihad. Itu satu ketentuan dalam Islam yang mendapatkan posisi yang sangat mulia. Maka orang-orang yang menafikan peran akal itu biasanya di samping jumud dalam praktek keberagamaannya, kecenderungannya saklek dan kaku serta fanatik buta biasanya. Makanya ada ajaran-ajaran kelompok-kelompok tertentu itu mentok kalau kepada orang yang kritis dan cerdas. Ya, sebagai mereka main doktrin itu. Nah, tapi kalau kita terbuka secara hati, secara pikiran terbuka, tapi tetap dalam bimbingan iman ya, itu insya Allah masih itulah yang benar gitu. Karena dalam Islam itu ini rumus ya, urutannya itu yang tertinggi adalah wahyu. Wahyu membimbing akal, akalnya yang dibimbing wahyu membimbing nafsu. Wah, itu baru kita sempurna sebagai manusia insya Allah. Kita akan menjadi manusia yang baik lah, yang terbimbing gitu. Jangan dibalik, nafsu menguasai akal, akalnya yang dikuasai nafsu akal yang dikuasai nafsu menguasai wahyu. Wah, itu bahaya kalau yang begitu itu. Nah, jadi ini ya saya kira yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Enggak, silakan.
Waalaikumsalam. Halo. Ada yang mau nanya? Halo. Ustaz, Pak. kalau saya nanya Ustaz, Silakan, Pak. kalau kalau kita lihat di Al-Quran itu Ustaz, paling banyak statement atau yang dibicarakan itu adalah keesaan Allah. Allah Tuhan adalah Tuhan alam semesta yang tiada anak dan tidak ada yang menyamai dia. Kemudian kedua mengenai orang kafir, orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhan atau tidak mengakui Al-Quran gitulah Ustaz. Itu paling banyak itu Ustaz. Ya Ustaz ya. Terus Pak, terus. Kemudian ya artinya yang ketiga satu lagi adalah kepercayaan pada hari pembalasan. Jadi 3 kata kunci ini, Tuhan ada Allah, kemudian Muhammad sebagai Rasul menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, ketiga adalah hari pembalasan. Oleh karena itu banyak juga orang-orang yang nggak percaya, tahu ada Allah, tapi nggak percaya pada hari akhirat gitu Ustaz, ya kan? Atau dia percaya ada Allah tapi Rasulnya bukan Muhammad gitu misalnya kan. Tapi Allah men-clearkan dalam Al-Quran bahwa Rasul kita adalah Muhammad dan petunjuk kita Al-Quran. Itu berdasarkan keimanan. Ya kan gitu Ustaz ya? Betul. Oleh karena itu keimanan itu betul apa kata Ustaz adalah hidayah dari Allah. Ya toh? Betul. Kalau orang ditutupin ya tetap aja ketutup dia. Bahwa dia nggak akan percaya. Betul. Itu Ustaz. Betul. Baca Al-Quran banyaknya begitu. Bapak ya, betul tidak salah. Memang betul. Memang isi Al-Quran itu intinya pada lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian Al-Quran juga mengajarkan kepada kita tentang konsekuensi balasan amal. Setiap perbuatan kita itu akan kembali pada diri kita sendiri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Namun yang kedua ini kaum yang tidak beragama pun sebenarnya tahu Pak kalau kita bicara masalah balasan amal. Cuma kalau mereka menyebut dengan nama istilah konsekuensi. Tapi lagi-lagi kalau kita tanpa iman itu tetap saja beda nanti perlakuannya. Kalau mereka berbuat sesuatu yang nggak benar dalam kalkulasi mereka yang sekiranya tidak ada yang tahu, ya, mereka menganggap itu akan bebas konsekuensi. Tapi tidak bagi kaum beriman. Bagi kaum beriman, mau ada yang tahu, mau nggak ada yang tahu, mereka punya keyakinan Allah Maha Tahu. Sehingga ketika kemudian secara kalkulasi konsekuensi misalnya dia tidak akan dibalas, tapi dalam pandangan iman tetap akan dibalas. Kenapa? Karena Allah Maha Tahu. Itulah bedanya orang beriman sama tidak beriman itu. Sehingga orang beriman itu ada atau tidak ada orang, dia akan tetap baik. Makanya kalau kita ingin tahu siapa kita yang sebenarnya, itu coba nanti pada saat tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita saja. Itulah aslinya kita sebenarnya. Ketika tidak ada siapa-siapa kecuali Allah dan kita saja, itulah aslinya kita. Nah, dan itu kaum beriman tidak akan pernah merasa sendiri. Kenapa? Karena dia merasa selalu diawasi oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya segala konsekuensi itu akan tetap terjadi sebenarnya, baik maupun buruk ya, kecuali kalau dia bertobat kepada Allah, nanti beda bab nanti. Saya kira itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nanya lagi? Halo. Ini pada khusyuk semua Pak. Pada khusyuk semua ini. Itu Santuk ya Ustaz. Ya betul. Apa namanya? Ya dari kehidupan ini ada pertanggungjawaban kalau Allah kan begitu. Ya betul. Ya kan? Ya betul.
Dia akan dipertanggungan jawabkan pada hari waktu hari pembalasan akhirat lah nanti. Itu yang banyak dipesankan bahwa ya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Betul, Ya, Ustaz, tidak salah, Jadi, betul. Karena itu banyak menyatakan di situ beriman dan beramal soleh. Nah, Betul. amal soleh itu luas sekali kan Ustaz? Betul, Apa aja betul. itu Ustaz? Jadi gini Pak, amal itu kan perbuatan, solih itu ada kata soluha Pak. Soluha itu artinya berbuat yang sepatutnya. Jadi kalau istilahnya amal soleh berarti kita beramal yang sepatutnya. Ketika kita bisa berbuat yang sepatutnya sebagai seorang hamba kepada Tuhannya, kepada Tuhan kita, maka itu namanya kita soleh secara ritual hubungannya dengan Allah. Dan ketika kita bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang hamba bagi sesama hamba kita, bagi sesama hamba sebagaimana kita hamba, maka itu namanya soleh secara sosial. Jadi seorang amal soleh itu adalah amal yang dikerjakan sepatutnya sebagai siapa kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka tidak disebut sebagai orang yang soleh kalau dia hanya bagus hubungannya dengan Allah, tapi tidak bagus hubungannya dengan sesama. Sebagaimana tidak disebut sebagai orang yang soleh kalau dia hanya baik kepada sesama, tapi dengan Allah hubungannya buruk. Maka pengertian amal soleh itu bisa sangat luas sekali, sebanyak bilangan makhluk Allah, karena berkaitan nanti dengan alam. Jadi kalau kita bisa berbuat yang sepatutnya kepada alam, berarti kita soleh secara lingkungan gitu. Soleh secara lingkungan. Patut ya Ustaz. Sepatutnya. Soluha itu artinya berbuat sesuatu yang sepatutnya. Orang soleh adalah orang yang bisa berlaku sepatutnya sebagai seorang hamba kepada Tuhannya, dan sebagai seorang hamba kepada sesama hamba dan pada alam semesta ini. Itu saya kira itu. Berarti orang buang sampah sembarangan itu nggak soleh itu dia. Kenapa? Karena dia telah berbuat sesuatu yang nggak sepatutnya sebagai seorang hamba kepada lingkungannya gitu. Orang nebang hutan seenaknya tanpa diadakan reboisasi dengan pohon yang serupa, itu dianggap tidak soleh itu. Jadi soleh itu tidak hanya semata-mata perkara amal atau sedekah atau apa, tidak hanya itu, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa berlaku sepatutnya itu, Pak. Itu soluhan. Jadi arti sesungguhnya sepatutnya ya Ustaz. Ya, betul. Orang yang bisa berlaku sepatutnya sebagai siapa dia? Sebagai hamba kepada Tuhannya, sebagai sesama pada sesamanya, dan kepada lingkungannya itu, kepada alamnya dan seterusnya. Dan tergantung kemampuan dan kondisinya dia sendiri. Oh iya, betul. Sepatutnya seorang presiden dengan tidak presiden kan beda. Ya. Jadi tidak sepatutnya. Ya. Oke, ada yang lain nanya? Halo juga. Ada nanya? Halo juga. Iya, ada pertanyaan nggak? Ini apa ya tanyanya? Kalau nggak ada kita tutup dengan doa Ustaz. Baik. Mau tanya Om Oyong, mau tanya. Tadi kan kalau soleh. Nah kalau takwa itu apa sih Pak Ustadz? Apa emang cuma menjalankan perintahnya, menjauhkan larangannya? Apa ada definisi lain atau yang paling yang lebih kita mengerti gitu loh Pak Ustadz? Itu takwa itu apa sih sebenarnya gitu? Kalau Delin baca di surah Al-A'raf ayat 96 itu ya, tentang walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andaikan satu penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa. Andaikan penduduk satu negeri itu mau beriman dan bertakwa. Andaikan beriman itu, maka la fatahna alaihim abwaabas samai wal ard, akan kami buka pintu-pintu keberkahan langit dan bumi. Itu di situ, di ayat itu kan kalau kita mau beriman dan bertakwa, akan kami buka pintu-pintu langit dan bumi. Kebaikan langit dan bumi akan dibuka oleh Allah. Itu sebagian para ulama menafsirkan begini. Biasanya kan kalau iman itu pakai amanu billah, beriman kepada Allah. Ini nggak pakai amanu billah ini. Tapi walau anna ahlul qura amanu, nggak pakai amanu billah. Wattaqau, biasanya wattaqau
ila rabbihim. Jadi biasanya bertakwa kepada Tuhan mereka, ini enggak pakai kata ittaqau. Ittaqwa itu bentuknya kata takwa di ini. Apa kata sebagian para mufassir? Ayat ini bisa ditadaburi begini. Andai kan penduduk satu negeri itu amanu. Amanu itu tidak hanya sekedar beriman dalam pengertian iman yang kita pahami tadi itu, tapi percaya diri. Wattaqau, takwa di situ karena tidak ada kata wattaqau rabbahum, tidak ada kata bertakwa kepada Tuhan mereka, maka ittaqau itu adalah orang yang mau bekerja keras. Makanya kalau kita ambil secara bahasa dari ayat itu, makna takwa itu diantara adalah orang yang mau bersungguh-sungguh dalam berusaha. Maka satu negeri yang penduduknya percaya diri dan mau bersungguh-sungguh dalam berusaha, kalau buka keran-keran aneka kebaikan langit maupun bumi, dalam pengertian kalau secara harfiah begitu. Makanya secara sunatullah ada beberapa negara yang karakter masyarakat begitu, ya Allah buka keran kebaikan dunia, langit dan bumi kan. Tapi yang kita inginkan tidak hanya sekedar itu kan, tapi juga akhiratnya. Sehingga orang yang bertakwa itu itu adalah orang yang tidak hanya sekedar dia itu tadi yang Delin bilang tadi itu, tapi dia punya kesungguhan. Makanya seorang yang bertakwa pasti tidak pemalas dia, pasti itu. Maka kalau orang yang malas pasti tidak bertakwa. Orang yang bertakwa itu bukan seorang pemalas. Nah, orang yang pemalas pasti tidak bertakwa. Karena ada kesungguhan tadi itu. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bersungguh-sungguh dia. Bersungguh-sungguh di dalam meniti jalan kebenaran, menuju ridha Allah, cinta Allah dan sebagainya. Itu kalau kita artikan kepada ittaqau rabbahum tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Surat apa tadi Ustaz? Al-A'raf ayat 96, Mbak. Ada yang lain? Ya udah, kita tutup dengan doa Ustaz. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Nggih, Bu. Ustaz,